pagi Mujibadi. Yuk jangan lupa untuk menjaga kesehatan di mana cuaca ekstrim sedang mengganggu aktivitas dan juga tubuh kita. Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin yang rutin agar bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, aparat kepolisian gabungan mengungkap kasus perdagangan orang yang terjadi di sejumlah daerah. Di Lampung, petugas mengevakuasi 24 perempuan dari sebuah tempat penampungan yang ditenggarai calon pekerja migran ilegal. Tim penyelidik KPK menggeledah sebuah rumah mewah milik Kepala Kantor Bea Cukai Makassar yaitu tersangka kasus gratifikasi Andi Pramono. Sementara di Tangerang, Banten, KPK menggeledah 2 rumah kerabat mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK menahan mantan komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Dadan ditahan KPK dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hati-hati jika berada di jalan raya dari pelaku kriminal. Kerap memeras sopir truk dan travel di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah, seorang preman diringkus polisi. Dalam sepak terjangnya, tersangka mengancam akan menganiaya dan merusak mobil korban jika tidak memberikan sejumlah uang. Pemerintah Kota Jambi mencabut laporan pengaduan terhadap seorang pelajar menengah pertama yang mengkritik di media sosial. Pencabutan laporan dilakukan setelah Polda Jambi mempertemukan kedua belah pihak untuk bermediasi. Dan jangan beranjak dulu karena Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai seorang wanita yang tewas dibunuh akibat menikah lagi. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Kisah asmara yang pelik membuat seorang pria di Tulang Bawang, Lampung nekat menghabisi nyawa istrinya. Korban dianggap mengkhianati ikrar saling setia lantaran menikah dengan lelaki lain, kendati mereka masih terikat status pernikahan. Beralih ke informasi berikutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati kepada kurir ganja seberat 1,3 ton dari Aceh. Terdakwa mengaku tergiur menjadi kurir karena iming-iming upah dan keperluan biaya pengobatan ibunya yang terserang penyakit stroke. Masih seputar narkoba, polisi memburu pengedar ganja yang memanfaatkan jalan lintas dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara, di mana salah satu pelaku masih berstatus pelajar. Dan kali ini 3 pria kedapatan membawa 130-an kilogram ganja. Di era sekarang, apapun dilakukan untuk kekasihnya. Demi membelikan pacarnya perhiasan, seorang pria di Magetan nekat membobol toko sembako. Barang-barang yang dicuri nilainya total mencapai 20 juta rupiah. Ke informasi lainnya, Mujibadi di mana 5 ekor kambing yang disiapkan untuk lebaran kurban di Kota Bekasi, Jawa Barat, raib dicuri maling. Para pelaku hanya menyisakan jeroan atau isi perut. Dan Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai pelayanan kesehatan calon jemaah haji. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Di informasi seputar ibadah haji, pemerintah berencana meningkatkan fasilitas layanan kesehatan bagi jemaah calon haji Indonesia, khususnya bagi yang berusia lanjut. Panitia penyelenggara Haji Indonesia juga kembali menghimbau agar jemaah asal tanah air bersiap menghadapi cuaca ekstrim di Kota Mekah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi adalah Raudah. Tempat yang disebut sebagai Taman Surga ini merupakan tempat mustajab di mana doa-doa akan dikabulkan. Namun kini ada sejumlah prosedur untuk masuk ke dalam Raudah. Salah satunya adalah dengan cara mendaftar menggunakan aplikasi.
Panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) menghimbau jemaah haji agar pengambilan dokumentasi pribadi dalam bentuk swafoto atau selfie di depan Ka'bah tidak dilakukan secara berlebihan. Jika larangan ini dilanggar, akan mendapatkan sanksi dari otoritas keamanan Arab Saudi. Di informasi lainnya, Mojibadi di mana sebaiknya Anda kembali memperketat penggunaan masker. Bukan karena kasus COVID-19 yang meningkat, melainkan karena kualitas udara Jakarta yang semakin hari semakin tidak sehat. Kebutuhan pokok sedang berada di tingkat kenaikan harga. 1 bulan, janji Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menstabilkan harga ayam potong yang kian mahal. Kini harga ayam potong tembus mencapai harga Rp43.000 per kilogram. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Dari berita olahraga, nama Marcos Leonardo berhasil kembali menarik perhatian khalayak lantaran kini ia berada di urutan kedua top skor FIFA World Cup Under-20 2023. Gak cuma itu, ia juga diminati oleh banyak klub top Eropa berkat penampilannya yang apik. Laga lanjutan Volleyball Nations League 2023 kategori putra yang berlangsung di Nagoya, Jepang menghadirkan 2 pertandingan dari pool 1. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Dan Moji Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya bisnis mode milik diaspora Indonesia. Moji Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Moji Pagi. Bertujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan, Emily Conroy, diaspora Indonesia di Los Angeles, mendirikan Everina yang bekerja sama dengan pengrajin di Indonesia. Tidak hanya diminati di pasar Amerika Serikat, Everina berhasil meraih penghargaan dari Asosiasi Dagang Nirlaba di New York. Dan berikut laporan dari tim VOA. Kalau yang satu ini nggak kalah inovatif. Di Jakarta, tepatnya di dekat stasiun MRT Dukuh Atas, ada toilet transparan. Waduh, kira-kira bisa diintip nggak ya? Yuk kita lihat cara kerjanya sebelum berani mencoba. Nah, menarik ya, Mojibadi barang siapa yang Anda ingin mencoba toilet tersebut bisa merogoh kocek hingga Rp5.000. Dan kita beralih ke informasi berikutnya di mana penyanyi tunanetra asal Indonesia, Putri Aryani, mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri sambil bermain piano, ia turut mendapatkan standing ovation dari penonton dan juga para juri. Ya, Mojibadi tentu kita harus berbangga ya dengan apa yang sudah diraih oleh wanita tersebut. Dan pagi ini seluruh wilayah di DKI Jakarta diprediksi akan cerah berawan. Waspada potensi hujan dengan intensitas ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari. Sementara di malam hari, cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan. Dan berikut perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Saksikan pertandingan semifinal FIFA World Cup Under 20 2023 antara Uruguay melawan Israel jam 12.30 malam dan pertandingan Italia kontra Korea Selatan jam 3:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League antara Polandia versus Iran hari ini jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan semuanya live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji pagi hari ini dan semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandi pamit dan sampai jumpa di Moji pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.